Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi dengan syarah dari Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai kepada bab yang ke-6 dari kitab ini, yaitu mengenai penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nah, di sini dibawakan judul seperti ini oleh muallif, oleh penulis, karena beliau ingin menjelaskan tentang pengertian dari tauhid itu sendiri atau dari syahadah la ilaha illallah. Jadi dua kalimat ini sama pada dasarnya, yakni berkaitan dengan penjelasan tauhid atau yang kedua tentang syahadah la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya dari bab pertama yang telah kita lalui tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan tentang keutamaan tauhid. Kemudian juga tentang sikap takut terhadap perbuatan syirik ya. Sikap takut terhadap perbuatan syirik. Kemudian penjelasan tentang dakwah atau mendakwahkan orang kepada tauhid. Barulah pada bab yang ke-6 ini penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan lebih lanjut kepada kita tentang tauhid itu sendiri. Nanti baru pada bab yang ke-7 dan seterusnya akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, apakah ya datang dari perbuatan atau dari ucapan atau bahkan dari keyakinan. Nah, ini akan dibahas dari bab yang ke-7 dan seterusnya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu penjelasan dari penulis atau dari pensyarah kitab tauhid. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala pada awal pembahasan
telah diterangkan makna tauhid dan pembagiannya menjadi 3 macam, yaitu tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah atau ibadah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid yang dimaksud di sini yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Artinya apa? Yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam kitabnya ini adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Walaupun memang ada nanti pembahasan khusus, nanti ada babnya khusus berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, asma dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum ya, kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tamimi adalah penjelasan tentang apa? Tauhid apa? Ibadah atau tauhid uluhiyah namanya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan persaksian tentang la ilaha illallah. Persaksian tentang tauhid la ilaha illallah. Baik. Kemudian dikatakan lagi di sini pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, dan telah dijelaskan pula bahwasanya kandungan makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam ibadah serta mengingkari kesyirikan dan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bab ini akan diterangkan dan dijelaskan lebih dalam tentang makna dari kalimat tersebut. Yani lebih mendalam lagi, akan lebih jelas lagi bagi kita nanti berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan di sini di bab ini, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya lebih dalam tentang tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Karena ayat-ayat yang akan dibawakan pada bab ini di dalamnya terdapat tambahan keterangan khususnya tentang makna dan kandungan kalimat tauhid. Di dalam ayat-ayat yang akan disebutkan nanti terdapat bantahan kepada orang-orang yang bergantung kepada para nabi, orang-orang salih, dengan berdoa dan meminta kepada mereka, ya, meminta kepada mereka. Nah, ini akan lebih diperjelas lagi, dipertegas lagi berkaitan dengan contoh langsung tentang tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ya, bagaimana prakteknya, atau kita lihat sebagian orang yang memang mempraktekkan atau praktek kehidupan mereka dalam dunia ini ternyata ada yang menyimpang, ada yang menyimpang, yang tentunya menyimpang dari tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Itu maknanya begitu. Nanti kita akan jelaskan atau akan kita lihat dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam kitab tauhid ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung melihat kepada dalil yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Isra, ya. Ayat 57, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Artinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguhnya azab Rabbmu itu suatu yang harus ditakuti. Nah, ini tentang apa yang kita lihat dari sebagian orang-orang, ya, dari orang-orang musyrikin tentunya, yang mereka
beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan itu sebagai wasilah, sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat syarah terlebih dahulu dari ayat yang mulia ini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an berkata mengenai ayat tersebut di atas, dahulu terdapat sekelompok manusia yang menyembah sekelompok jin. Ternyata jin-jin yang disembah tersebut masuk Islam, sedangkan mereka, itu para penyembah jin tadi, masih berpegang kepada agama mereka, yakni agama kesyirikan, agama nenek moyang, paganisme. Yakni sekelompok manusia menyembah para jin masih tetap beribadah kepada jin-jin tersebut, sedangkan jin-jin yang disembah tersebut tidak meridhai penyembahan atas diri mereka karena mereka sudah masuk Islam dan mereka mencari jalan untuk dekat kepada Rabb mereka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ia berkata mengenai ayat di atas, dahulu orang-orang musyrikin mengatakan kami beribadah kepada para malaikat, Nabi Isa Al-Masih, dan kepada Uzair. Mereka itulah yang disuruh diibadahi oleh orang-orang musyrikin tersebut. Nah, di sini bisa dilihat oleh para jamaah berkaitan dengan perbuatan ya orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Kita lihat orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrikin di Jazirah Arab, mereka menyembah berhala, ya berbagai macam berhala. Ya ada ya Uzza, ada Manat, ya Hubal dan lain sebagainya lah. Banyak sekali berhala-berhala yang mereka ibadahi itu selain dari diri Allah Subhanahu wa taala. Atau juga mereka menyembah ya tentunya kubur dari orang-orang saleh yang telah meninggal misalnya, yang mereka yakini bahwa sekutu-sekutu tersebut sebagai wasilah. Sebagai apa? Sebagai wasilah. Demikian pula orang-orang Yahudi, mereka beribadah kepada Uzair yang mereka anggap sebagai anak Allah kata mereka. Begitu pula dengan orang-orang Nasrani, mereka beribadah kepada Isa bin Maryam, ya. Nah ini mereka jadikan ya para sekutu tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu punya syubhat sebenarnya. Ya syubhatnya seperti yang kita ketahui bahwa di zaman atau ketika seorang ingin menghadap raja misalnya, tidak bisa langsung menghadap raja, harus kepada perantaranya, apakah menterinya, sekretarisnya, barangkali pengawalnya, ini orang-orang terdekatnya lah, orang-orang terdekat dari raja tersebut, ya. Nah ini yang akan mereka jadikan sebagai wasilah. Jadi ini merupakan syubhat. Artinya di dalam beribadah kepada Allah, mereka yakini harus ada wasilah begitu. Harus ada apa? Perantara. Karena mereka meyakini para wasilah itu, para perantara itu adalah suci, orang-orang suci, ya, pihak-pihak yang suci begitu, sehingga dengan mudah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Itu syubhat dari orang-orang musyrikin. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Pendapat-pendapat ini semuanya benar. Jadi pendapat-pendapat dari para sahabat tadi ya. Karena ayat ini mencakup segala yang diibadahi. Sedangkan dia yang diibadahi itu sendiri justru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia.
Pembicaraan dalam ayat ini mengarah kepada setiap orang yang beribadah kepada sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sembahan tersebut justru mencari jalan untuk dekat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Nah, jadi hal yang aneh ya, kalau ada di antara manusia justru ibadahnya kepada bangsa jin, di mana kita tahu bahwa di antara mereka telah masuk Islam, telah beragama ya, atau berada pada agama Islam ini, sehingga para jin yang muslim itu jelas ibadahnya kepada Allah saja. Demikian pula ada di antara manusia yang mungkin beribadah kepada para malaikat, yang para malaikat sendiri ya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau senantiasa taat kepada Rabbul Alamin, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Itu kalangan para malaikat, tidak memiliki dosa. Atau di antara orang-orang musyrikin menyembah para nabi, para rasul misalnya, yang para nabi, para rasul kita tahu bahwa mereka beribadah hanya kepada Allah saja, beribadahnya hanya kepada Allah saja, kan begitu? Ini hal yang aneh, kok bisanya ya orang-orang musyrikin itu beribadah kepada makhluk-makhluk yang tadi telah dijelaskan, yang pihak-pihak tersebut atau makhluk-makhluk tersebut justru beribadahnya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah saja. Nah, ini hal yang aneh yang bisa kita jumpai pada orang-orang ya musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara faidah yang dibawakan oleh pensyarah kitab Tauhid rahimahullah taala. Faidah yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang salih untuk menghilangkan mara bahaya atau untuk mendatangkan manfaat, sebab mereka sendiri tidak mampu untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Lalu bagaimana mungkin mereka mampu untuk orang lain? Nah, ini dia. Jadi ya, ini keanehan bisa kita lihat di sini. Pihak-pihak yang diibadahi, apakah itu para nabi, para wali, para sunan, ya, atau para kiai atau yang lainnya yang telah meninggal misalnya, lalu diibadahi, diminta atau berdoa kepada orang yang sudah meninggal misalnya. Justru pihak-pihak yang diibadahi itu hanya beribadah kepada Allah saja, dan tidak mungkin juga ya orang-orang yang atau orang-orang saleh yang telah meninggal itu bisa memberikan manfaat kepada ya orang-orang yang memintanya atau menyembahnya atau beribadah kepadanya. Nah, ini ya perlu kita fahami di sini, bahwa dalam beribadah kepada Rabbul Alamin langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita jadikan yakni kalangan para malaikat sebagai perantara, para nabi sebagai perantara, para wali, para kiai atau sunan yang telah wafat misalnya sebagai perantara. Ini nggak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala ya langsung diibadahi, langsung ya dimohon atau dimintakan ya atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita beribadah kepada makhluk atau menjadikan makhluk sebagai perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau berkaitan dengan masalah tawassul ini kan masalah tawassul ini ya. Jadi tawassul itu ada dua. Secara garis besar ada dua. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang syar'i ada tiga. Yang syar'i, tawassul yang syar'i ada tiga macam. Yang pertama dengan bertawassul ya, bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah, dengan nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Yakni berdoalah dengan menyebut ya nama-nama Allah yang indah dalam doa kita,
Contoh bertawasul dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Ketika misalnya kita ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita sebut nama Allah yang berkaitan dengan pengampunan dosa. Apa itu? Al-Ghafur, gitu ya. Maka kita katakan dalam doa kita, ya Ghafur ighfirli, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Itu contoh. Atau kita ingin agar Allah menyayangi diri kita, apa itu? Nama Allah yang berkaitan dengan kasih sayang, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka kita katakan dalam doa kita, ya Rahim irhamni, ya Allah Zat yang Maha Penyayang, sayangilah diriku. Kan begitu. Ya, dan seterusnya begitu, ya. Berkaitan dengan permohonan si hamba, maka disesuaikan apa yang diinginkan oleh si hamba, disesuaikan dengan nama Allah yang indah. Nama Allah yang indah atau Asmaul Husna. Nah, ini tawasul yang pertama yang dibenarkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah. Dan bagi Allah itu adalah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Yang kedua, tawasul yang kedua itu adalah yang syar'i, adalah dengan doa orang salih yang masih hidup. Kita datang kepada seorang yang kita yakini sebagai orang salih, lalu kita minta doanya. Misalnya anak datang kepada orang tua, minta doa orang tua, atau kepada siapa begitu minta doanya, ya, datang kepada seorang yang kita anggap salih, lalu kita minta doanya, ini boleh. Sebagaimana para sahabat dahulu ketika Nabi masih hidup, ya, mereka datang kepada Nabi minta doa Nabi, dan banyak sekali sahabat yang langsung Nabi doakan. Nah, ketika Nabi telah wafat, tidak ada lagi sahabat, dan tidak ada sahabat datang ke kubur Nabi minta kepada Nabi yang sudah meninggal. Tidak ada. Mereka datang kepada, ya, sahabat yang utama, ya, untuk minta doanya. Seperti datang kepada Abbas, paman Nabi, minta doanya Abbas, kan begitu. Sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar di masanya dahulu, ya, atau orang-orang yang memang telah disebut namanya oleh Nabi memiliki keutamaan, yaitu doanya cepat dikabul. Sebagaimana Uwais Al-Qarni, Umar sendiri, ya, datang kepada Uwais Al-Qarni minta doanya Uwais Al-Qarni, padahal Umar adalah sahabat Nabi, ya, sahabat yang mulia, gitu, ya, ahlul jannah, justru minta doanya dari Uwais Al-Qarni karena memang nama Uwais ini telah disebut oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, faedah yang kedua kita lihat, tawasul yang ketiga, ini yang belum kita sebutkan, yang syar'i juga adalah bertawasul kita dengan amal salih yang telah kita lakukan dahulu, yang kita yakini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh. Ini bagian dari tawasul syar'i yang dibenarkan, yang dibolehkan. Misalnya sekarang kita dalam yakni keadaan terjepit, mendapatkan musibah, gitu ya. Lalu kita berdoa kepada Allah dengan cara kita menyebutkan amal soleh kita dahulu itu, ya, yang kita rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh seperti ini. Sebagaimana apa? Hadis tentang siapa? 3 orang dari Bani Israel yang terjebak dalam gua. Karena mulut gua itu tertutup oleh batu yang besar, maka masing-masing dari mereka ini menyebutkan atau berdoa kepada Allah dengan cara bertawasul dengan apa? Amal-amal salih mereka dahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari, ya, gua tersebut. Allah selamatkan itu. Nah, ini sebagai contoh dalilnya itu, begitu. Adapun tawasul yang kedua yang tidak syar'i, ya tadi yang dicontohkan, yakni yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang jahiliyah,
oleh orang-orang kafirin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ataupun yang lainnya yang menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, perantara, ya, seperti orang-orang yang telah meninggal atau menjadikan kalangan para malaikat sebagai wasilah atau para nabi, para rasul yang telah wafat dijadikan sebagai wasilah, kan begitu. Ya, ini tidak benar. Ini semua tidak benar. Ini adalah tawasul yang jelas mengarah kepada syirik, begitu ya. Baik, sekarang faedah yang kedua. Ayat ini juga berisi bantahan terhadap orang yang berdoa kepada orang salih, kemudian mengatakan, aku tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Yang dinamakan syirik, yang mempersekutukan Allah adalah beribadah kepada patung. Karena kesyirikan pada ayat ini tidak berkaitan dengan penyembahan kepada patung. Nah, ini sekali lagi sebagai bantahan ya terhadap orang-orang yang berdoa kepada orang salih, ya, berdoa kepada orang salih, yakni yang telah meninggal tentunya, yang telah meninggal. Tidak dibenarkan datang kepada kubur orang salih yang telah meninggal lalu minta, ya, kepadanya, kepada sahibul qabr, kepada penghuni kubur. Ini nggak benar seperti ini, tidak dibenarkan, dan ini adalah kesyirikan yang nyata. Yang ketiga, kesalihan orang-orang yang disembah bukan berarti bisa membolehkan kesyirikan dengan mereka. Nah, ini jadi kesalihan orang-orang yang jelas-jelas salih begitu ya, tidak bisa, ya, dijadikan sebagai kesempatan lah, atau jadikan sebagai kesempatan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang salih yang telah meninggal itu, ya, sebagai perantara. Itu nggak bisa seperti itu, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena masing-masing kita ini berusaha dengan usahanya masing-masing. Adapun mereka, orang-orang salih yang telah meninggal itu sesuai dengan usahanya juga, ya, dan ya tidak bisa kita ini istilahnya bertumpu atau ya meminta lah, ya, kepada orang saleh yang telah meninggal, karena usaha mereka, ya, telah berakhir. Apa yang telah mereka lakukan di dunia dahulu itu sudah selesai. Itu sudah selesai bagi diri mereka. Tidak bisa, ya, untuk orang yang masih hidup sedangkan diri mereka ini telah meninggal, begitu ya. Yang keempat, penjelasan tentang besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang salih kepada Allah dan harapan mereka terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada jamaah, apa definisi salih? Ini agar kita lebih paham lagi. Apa makna salih? Orang salih itu apa definisinya? Definisi orang salih atau salih yaitu alladzi yaqumu bihaqqillahi wa haqqil ibad. Orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sama dengan baik pula. Nah, itulah orang salih. Itulah orang salih. Itu orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik, hak sama dengan baik. Itu makna orang salih. Kemudian yang kelima, seorang mukmin berjalan menuju kepada Allah dengan berada antara rasa khauf, takut, dan roja atau harap. Jadi ya harus ada ini dua hal ini, harus ada sikap takut dan harap. Ya, takut kalau amal selama ini nggak diterima, dan roja yakni berharap agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus seimbang ini. Ya, dikatakan oleh para ulama bagaikan dua sayap burung, harus seimbang. Jika salah satu dari sayap itu sakit atau patah, ya nggak bisa terbang. Nah, inilah berkaitan dengan khauf, takut, dan roja, berharap. Kemudian yang keenam,
Ibadah seorang tidak sempurna kecuali dengan takut dan harap. Dengan khauf, seorang bisa berhenti dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan dengan roja, seorang bisa memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diharapkan. Ya, ketika seorang memiliki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti diharapkan apa? Tercegah dia dari perbuatan-perbuatan ya dosa, kan begitu. Apalagi syirik, dosa besar yang paling besar. Dan roja, harap, yakni dia termotivasi untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak amal saleh. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, penetapan sifat rahmah, yakni kasih sayang bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya rahmah, kasih sayang, ya Ar-Rahim. Ya, jadi rahimnya Allah, sayangnya Allah tertuju kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid ya kepadanya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menuju kepada dalil yang kedua yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada dua ayat yang mulia ini, atau tiga ayat yang mulia, ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un." Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali ya kalian beribadah kepada Allah yang menciptakan diriku, karena sungguh Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Nah, ini kita lihat tentang sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang jelas-jelas beliau berlepas diri dari perbuatan syirik, berlepas diri dari kaumnya, kaum musyrikin. Disebut apa ini? Siapa itu kaumnya Nabi Ibrahim itu? Kaum Sabi'ah. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim itu adalah kaum Sabi'ah yang ada di Babilonia di masanya dahulu, di mana kaum Sabi'ah ini sebahagian mereka menyembah berhala-berhala, sebahagian lagi menyembah benda-benda langit, bintang, bulan, matahari. Nah, inilah kaum Sabi'ah namanya. Nabi Ibrahim menghadapi mereka. Nabi Ibrahim menghadapi ya orang tuanya sendiri yang ahli membuat patung, itu Azar. Kemudian beliau menghadapi kaum Sabi'ah, dan yang ketiga beliau bahkan menghadapi Raja Namruz, yang bahkan raja ini mengaku diri sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi yang mulia ini menjadi contoh bagi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menjadi contoh juga bagi kita semua, untuk diikuti ya dakwah tauhidnya, dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hanya 3 manusia yang beriman bertauhid kepada Allah saja. Ya, maka disebut sebagai periode baru dalam mengembangkan dakwah tauhid. Ahdun jadid li tauhid. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Siapa 3 orang yang bertauhid kepada Allah? Tentu yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua istri beliau yang pertama ya, itu Sarah di masa itu. Dan yang ketiga keponakan beliau yang menjadi Nabi Lut alaihissalam. Nah, inilah 3 orang yang bertauhid
ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya ya berbuat syirik, kaum musyrikin. Ya, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat syarah dari ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasulnya dan Khalilnya, kekasih mulianya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, telah mengabarkan kepada bapak dan kaumnya bahwa dia berlepas diri dari semua sembahan mereka itu, kecuali satu sembahan saja, yaitu Allah Azza wa Jalla, penciptanya. Ibrahim pun menjadikan kalimat tersebut kekal pada keturunannya. Ini kalimat tauhid, ya, yakni la ilaha illallah. Tetap diingat anak cucunya yang mengucap kalimat tauhid ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Ya, jadi inilah yang harus ada pada diri kita juga, yaitu sikap berlepas diri dari perbuatan syirik dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir ya tauhid yang kedua. Tafsir tauhid yang kedua. Nah, ini saya ulangi lagi nih. Untuk dalil yang pertama, bagaimana tafsir tauhidnya? Bagaimana tadi? Tafsir tauhidnya bagaimana? Yaitu hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah saja, ya, tidak menjadikan para nabi, para malaikat, ya, dan orang-orang soleh yang telah wafat sebagai perantara atau wasilah antara diri kita dengan Allah. Langsung beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ingin, ya, yakni bertawassul, hendaknya bertawassul yang syar'i, yang tadi telah dijelaskan. 3 macam tawassul yang syar'i. Nah, ini ya tafsir dari tauhid dari dalil yang pertama. Sedangkan yang kedua ini, dari ayat yang kedua sekarang ini, tafsirnya adalah hendaknya kita memiliki sikap berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik, dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu ada pada diri kita. Ya, jadi tidak hanya kita berusaha untuk beribadah kepada Allah semata, namun juga harus ada sikap yang jelas pada diri kita, yaitu berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik dan dari perbuatan syirik itu sendiri. Nah, inilah Islam pada dasarnya. Inilah Islam yang sebenar-benarnya. Ya, Islam yang sebenar-benarnya. Makanya kita lihat ayat yang mulia yang sering kita dengar atau kita baca barangkali dari surat Al-An'am. Dari surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ini dia, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Cukup sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lihat, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kan penafian namanya, penolakan. Ya, penolakan dari semua sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dengan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini tentang Islam itu seperti itu para jamaah. Jadi tidak hanya kita ini bertauhid kepada Allah semata, juga harus memiliki sikap berlepas diri. Sikap berlepas diri dari apa? Dari perbuatan syirik dan pelakunya, dan para pelakunya, begitu ya. Baik, sekarang kita lihat faedah dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, kesatuan landasan agama para Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, yaitu tauhid.
Jadi betul-betul dakwah para nabi, para rasul itu sama, kompak dakwah mereka itu tauhid. Tauhid apa? Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, terang-terangan menyampaikan kebenaran adalah sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita tidak boleh samar-samar istilahnya, atau bahkan tidak boleh takut-takut dalam menyerukan tauhid, atau tidak boleh takut dalam berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nggak boleh takut. Lihat, para nabi, para rasul terang-terangan mengingkari apa? Mengingkari kesyirikan. Terang-terangan mereka mengingkari syirik. Ini jelas-jelas. Ya, terang-terangan mereka mengingkari kesyirikan. Ya kan? Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Tidak takut-takut lagi. Ya. Betul-betul mereka yakni berlepas diri. Terang-terangan menyatakan bahwa syirik ya tidak dibenarkan dalam agama ini, dan seorang muslim hendaknya berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Kemudian yang berikutnya lagi, penjelasan bahwasanya Nabi Ibrahim, penjelasan bahwasanya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah Allah, tetapi mereka mempersekutukannya dengan yang lain, dengan yang lain. Ya. Yang kelima, ketika Nabi Allah itu Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah azza wa jal, kemudian dia berkata dengan tegas, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali ya yakni kamu menyembah Allah yang menciptakan diriku, karena sungguh Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepadaku. Jadi inilah berkaitan dengan yakni sikap dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya bahwa betul hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk, hanya Allah yang diibadahi yang dapat memberikan apa? Hidayah atau petunjuk ya dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan faedah yang ada pada ayat yang mulia tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang ketiga atau dalil yang ketiga untuk menjelaskan tentang yakni penjelasan tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanah amma yusyrikun. Artinya mereka menjadikan orang-orang yang alim dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib dari kalangan Nasrani, ini ahli-ahli ibadah, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini bisa kita lihat tentang syarah dari ayat yang mulia ini. Ini berkaitan dengan sahabat yang mulia itu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini dahulunya beragama Nasrani. Beragama apa? Nasrani. Adi bin Hatim. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya jelaskan kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, bukankah kalian dahulu, yakni bukankah orang-orang ahli kitab ya Nasrani ataupun juga Yahudi telah ya menyembah atau menjadikan ya yakni pendeta-pendeta kalian atau ahli-ahli ibadah kalian sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah? Maka Adi bin Hatim awalnya menolak, menyangkal pernyataan Nabi SAW. Adi bin Hatim mengatakan apa? Kami enggak pernah sujud kepada para pendeta. Wahai Nabi,
kami ini nggak pernah sujud kepada para pendeta. Ya, jadi dianggap oleh Adi bin Hatim beribadah kepada pendeta atau menjadikan para pendeta, para rahib itu sebagai Tuhan selain dari Allah itu hanya sebatas sujud kepada mereka. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Maka Nabi menjelaskan, bukankah kalian menyetujui saja, mengiyakan saja apa kata pendeta? Yakni misal kalau para pendeta, para rahib itu menyatakan suatu itu haram padahal halal, kalian setuju saja? Atau kebalikan, para pendeta atau para rahib menyatakan bahwa tentang bahwa suatu itu adalah halal padahal haram menurut Allah, kemudian kalian menyetujui saja? Nah, yakni benar. Apa kata Nabi? Dibenarkan oleh Adi bin Hatim, benar. Kami dahulu menyetujui saja apa kata para pendeta, apa kata para rahib, kan begitu. Apa kata pendeta, apa kata para rahib, walaupun salah, keliru, sikap kami sami'na wa ata'na. Nah, apa kata Nabi? Itulah cara kalian menyembah mereka. Seperti itulah cara kalian menjadikan mereka itu sebagai arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya Adi bin Hatim menyangkal bahwa kami ini nggak pernah sujud kepada para pendeta, nggak pernah rukuk, nggak pernah sujud kepada para pendeta, nggak pernah menyembah mereka dengan sujud. Bukan itu kata Nabi. Cara kalian beribadah kepada pendeta atau menjadikan para pendeta kalian sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah, yakni kalian menyetujui, menyepakati apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka katakan, begitu, tanpa kalian kritisi. Nah, inilah berkaitan dengan cara beribadah ahli kitab kepada para pendeta, kepada para rahib. Nah, seperti itu, gitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini ya. Apa kata Nabi kepada Adi bin Hatim? Ketika Nabi melihat di leher Adi bin Hatim itu ada salib dari emas, salib terbuat dari emas, maka Nabi mengatakan kepada Adi, ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Wahai Adi, buanglah berhala ini, yakni salib ini. Tadi kata berhala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membacakan ayat yang tadi dibaca dalam surah At-Taubah ayat 31. Lalu Nabi bersabda, amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh wa idza harramu 'alaihim syai'an harramuh, gitu ya. Ketahuilah, sungguhnya mereka ini orang-orang Yahudi Nasrani tidaklah menyembah para pendeta, para ahli ibadah, akan tetapi jika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mereka ikut menghalalkannya, dan jika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut mengharamkannya. Jadi orang-orang ahli kitab, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, sebenarnya mereka telah menjadikan para pendeta mereka atau ahli ibadah mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya yang berhak menentukan halal dan haram siapa? Allah. Yang berhak menentukan halal dan haram siapa? Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Maka tidak boleh ada manusia yang berani-berani berseberangan apa yang telah Allah nyatakan kehalalannya atau keharamannya, begitu. Nggak boleh mengingkari apa yang Allah halalkan atau mengingkari apa yang Allah haramkan dalam agama. Di sini orang-orang ahli kitab
ya setuju-setuju saja, iya saja terhadap ya perkataan para pendeta mereka yang menyimpang, perkataan ahli-ahli ibadah mereka yang telah menyimpang. Nah, ini tidak benar ini. Ini yakni menjadikan para pendeta atau ahli ibadah itu sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula apa yang ada pada agama Islam ini, jangan kita jadikan ulama-ulama kita yang apabila fatwanya keliru, ingat ya, apabila ada di antara ulama Islam yang nyata-nyata fatwanya keliru, salah, lalu diikuti, nggak boleh seperti itu, tidak dibenarkan. Contoh. Kita mengenal ya Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ulama di Andalusia Spanyol di zamannya dahulu ya, ini berkaitan dengan musik ya, berkaitan dengan apa? Musik, karena beliau hidup di masanya dahulu seperti itu, lingkungannya itu penuh dengan musik, alat musik dan seterusnya. Beliau tergelincir dalam fatwanya, beliau tergelincir membenarkan adanya musik, kan begitu. Nah, ini nggak boleh diikuti. Beliau yang berfatwa, yang berijtihad, mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pahala karena ijtihadnya. Karena apa? Ijtihadnya yang keliru, yang salah, kan gitu. Tapi kita tahu bahwa itu tidak benar, itu salah, nggak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti karena menyelisihi ya, yakni fatwa-fatwa mayoritas para ulama Islam lainnya. Kira-kira begitu. Ya, ini kalau ada jadi pandangan-pandangan seorang ulama, fatwa orang ya yang berilmu namun ternyata keliru atau salah, jangan diikuti. Nggak boleh diikuti. Ya, apalagi kalau memang berani sekali untuk menghalalkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau kebalikannya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini ya bisa lebih berbahaya lagi dalam hal ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang faedah ya dari dalil yang dibawakan di sini. Faedah yang pertama, termasuk dalam makna tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah, yaitu taat kepada Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Jadi apa yang Allah nyatakan halal atau haram, ya udah kita sami'na wa ta'na. Ya. Apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an halal atau haramnya, atau dalam hadis-hadis Nabi yang jelas yang sahih tentang halal dan atau haramnya, ya maka kita sami'na wa ta'na. Yang kedua, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Nah, nggak boleh kita taat kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah atau kebalikannya, berarti ia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ulama tidak terjaga dari kesalahan atau tidak maksum. Tidak ada ulama kita yang maksum. Yang maksum siapa? Hanya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, bahayanya ulama yang sesat terhadap umat. Nah, ini kalau ada di antara ya ulama yang ya menyesatkan, kalau ada di antara ulama yang jelas-jelas menyesatkan begitu istilahnya ajarannya, maka ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang keenam, penjelasan terhadap penyimpangan orang-orang Yahudi Nasrani dari agama yang lurus. Dari agama yang lurus. Yang ketujuh, ayat di atas membantah orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka terhadap Nabi Isa atau Isa Al-Masih, dan penjelasan bahwa beliau adalah seorang hamba. Jadi Nabi Isa atau Isa bin Maryam adalah seorang hamba. Dan yang kedelapan, yang terakhir, pensucian Allah dari sekutu-sekutu atau dari tandingan-tandingan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini
yang bisa kita lihat dari dalil yang ketiga ya. Baik, sekarang dalil yang keempat. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam kitab tauhidnya dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah," kata Allah. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan tafsir tauhid adalah tentang masalah al-mahabbah, cinta. Ya, mahabbah yaitu apa? Cinta. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan al-mahabbah, nanti ada pembahasan tersendiri bab khusus tentang al-mahabbah dalam kitab tauhid ini. Jadi berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya terlihat pada orang-orang beriman saja. Adapun orang-orang musyrik, cinta mereka kepada Allah itu enggak murni. Nah, itu seperti itu. Jadi penjelasan dari tafsir tauhid adalah hendaknya kecintaan kita kepada Rabbul Alamin adalah kecintaan yang murni, tidak ternodai dengan apapun juga. Adapun kecintaan atau cintanya orang-orang musyrikin kepada Rabbul Alamin telah ternodai. Ya, jadi mereka karena memiliki dua Tuhan misalnya, tiga Tuhan misalnya, atau seterusnya, kan begitu? Berarti sudah pasti cinta mereka kepada Allah tidak murni lagi. Nah, ini permasalahan penting nih. Masalah yang penting dalam kehidupan kita di dunia ini, hendaknya kita memiliki mahabbah yang murni di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyimpangkan ya cinta yang bernilai ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir tauhid dari dalil yang keempat. Tafsir dari kalimat la ilaha illallah dari dalil yang keempat ini. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarah atau penjelasan dari ayat yang mulia ini sebelum faedahnya. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan kaum musyrikin terhadap Allah di dunia dan akhirat, yaitu ketika mereka mengadakan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah dengan menyamakan mereka dalam hal kecintaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka itu mencintai Allah melebihi kecintaan orang-orang yang membuat tandingan-tandingan tersebut kepada Allah. Sebab kecintaan orang yang beriman murni dan kecintaan orang-orang musyrik tercampur, ini ternodai. Nah, ini yang tadi telah dijelaskan bahwa ya masalah mahabbah, cinta yang bernilai ibadah itu harus tertuju kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara para jamaah barangkali ingin bertanya nih, berkaitan dengan cinta itu ada berapa macam, Ustaz? Ya, kita jawab, cinta itu ada beberapa macam. Yang pertama, cinta yang bernilai ibadah. Yang kedua, cinta yang bersifat tabiat manusia.
yang sifatnya tabiat manusia ini, ya. Yang ketiga ini lawan, kebalikan dari yang pertama tadi, cinta yang bernilai syirik, begitu ya. Ada kesyirikan di dalamnya, Nah, yang pertama terlebih dahulu, cinta yang bernilai ibadah. Contohnya, cintanya orang-orang beriman kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya kan? Nah, cinta yang kedua, ini yang ketiga tadi kita jadikan nomor 2 saja lah, agar lebih memahami di sini. Jadi cinta yang ketiga ini kita jadikan nomor 2, yaitu cinta yang sudah ternodai, yang bernilai atau yang mengandung syirik, seperti kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta mereka kepada Rabbul Alamin itu sudah ternodai. Karena apa? Karena nggak murni lagi, bukan sepenuhnya kepada Rabbul Alamin, namun terbagi kepada berhala-berhala, kepada Tuhan-Tuhan yang lain, kan begitu. Nah, itulah cintanya orang-orang musyrikin. Nah, yang ketiga, cinta yang bersifat tabiat manusia. Contoh, orang tua cinta kepada anak, ya kan? Atau kebalikannya, anak mencintai orang tua. Ini tabiat manusia. Atau cinta kepada harta benda, ya kan? Cinta kepada harta benda. Ini tabiat manusia. Nah, yang nggak boleh kalau cinta yang bersifat tabiat ini sudah kebablasan istilahnya, ya, sudah kebablasan seperti yang Nabi ungkapkan dalam hadis, yaitu penyakit apa? Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Nah, ini sudah bablas namanya. Artinya cinta kepada dunia yang melupakan seorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan seperti ini yang tercela. Kecintaan yang tercela, gitu ya. Cinta yang tercela. Nah, kira-kira begitu. Jadi inilah berkaitan dengan macam-macam mahabbah, macam-macam cinta tadi. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat faedahnya dari dalil yang dibawakan di sini. Dalil yang keempat, yang pertama, termasuk makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sempurna dalam kehinaan, ketundukan, pengagungan, pemuliaan, ketaatan dan kepatuhan secara lahir batin. Jadi betul-betul cinta kita ini kepada Rabbul Alamin kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita ini sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, Nah, di antaranya dengan cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi, begitu ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kita kepada syariat yang mulia ini kita buktikan bahwa kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kecintaan yang seperti ini adalah termasuk ibadah. Nah, tadi cinta yang bernilai ibadah. Cinta yang bernilai ibadah. Kemudian orang-orang musyrik juga mencintai Allah, akan tetapi hal ini tidak bermanfaat serta tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam kecintaan ini, gitu ya. Ini luar biasa kecintaan orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka itu luar biasa, Bahkan mungkin bisa saja kecintaan mereka kepada Tuhan-Tuhan yang banyak itu melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau
Kalaupun sama misalnya ya, cinta mereka kepada Allah 50% misal, cinta mereka kepada Tuhan-Tuhan yang lain juga 50%, ini jelas ya tidak dibenarkan juga. Tidak dibenarkan pula. Yang jelas kecintaan mereka kepada Rabbul Alamin telah ternodai. Inti begitu. Yang keempat, orang-orang beriman amatlah besar cintanya kepada Allah, melebihi kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab orang mukmin tidak mempersekutukan Allah dalam kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya nih. Cintanya orang beriman dengan cintanya orang-orang musyrikin jelas ya, sangat beda sekali. Cintanya orang-orang beriman kepada Rabbul Alamin ini murni, tidak ternodai dengan apapun juga. Adapun cintanya orang-orang musyrikin kepada Allah ya jelas ternodai. Yang kelima, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan tidak dinamakan sebagai orang yang beriman. Ya. Yang keenam, syirik merupakan kezaliman. Ya. Yang ketujuh, ancaman atas kaum musyrikin pada hari kiamat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu hal yang Anda ingatkan di sini berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura kemarin. Ya, ketika Nabi di awal-awal ya berada di negeri Madinah, kan Nabi melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa kan, puasa Asyura kan. Lalu Nabi bertanya kan kepada mereka, ya mahadza, ya puasa apa ini? Ini ada apa gerangan? Mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Apa jawaban mereka? Hadza yaumun salih. Ini adalah hari baik bagi kami. Dalam riwayat yang lain, hari ini sebagai hari raya bagi kami, dianggap hari raya bagi orang Yahudi. Itu hari pada zaman Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Nah, kemudian singkatnya Nabi Musa berpuasa pada hari itu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Apa jawaban Nabi? Nah, ini yang penting. Jawaban Nabi kepada orang-orang Yahudi adalah ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya ini lebih berhak tentang puasanya Nabi Musa itu daripada kalian. Saya pengen tahu dari para jamaah, mengapa kok Nabi sampai bersabda seperti ini kepada orang-orang Yahudi? Saya ini lebih berhak tentang puasa Nabi Musa itu daripada kalian. Apa Pak? Apa yang melatar belakangi kok Nabi bersabda seperti ini kepada orang-orang Yahudi? Ya, saya ini lebih berhak daripada kalian. Makanya Nabi berpuasa pada hari itu, dan Nabi perintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu. Ini sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Apa itu? Paling tidak ada dua hal yang melatar belakangi Nabi bersabda seperti ini. Pertama, ya, Nabi mengatakan seperti ini karena seluruh para nabi, para rasul bersaudara. Ajaran mereka sama. Nabi mengatakan, inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kami para nabi adalah bersaudara. Lihat, kami para nabi bersaudara. Walaupun ibunda-ibunda kami berbeda-beda, namun ajaran kami sama. Lihat, ajaran kami sama. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi bersabda seperti itu karena Nabi ingin mengatakan pada dasarnya bahwa kalian tidak pantas menjadi umat Nabi Musa karena kalian telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian beribadah kepada Uzair. Kalian anggap Uzair anak Tuhan, anaknya Allah. Nah, lihat kesyirikan mereka ini. Lihat kecintaan mereka kepada Uzair, kecintaan mereka kepada Uzair ini, ya, yang mereka klaim sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala, telah mengeluarkan mereka dari umat Nabi Musa. Sebenarnya begitu. Ya. Kecintaan mereka kepada Uzair, ya,
Nah, ini telah mengeluarkan mereka dari umat Nabi Musa. Makanya Nabi menyatakan, saya ini lebih berhak daripada kalian. Saya ini lebih berhak daripada kalian tentang puasa Nabi Musa itu. Nah, itulah dua hal, ya, dua jawaban yang melatar belakangi sabda Nabi tadi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat dalil yang terakhir. Dalil yang kelima tentang makna tauhid, ya, atau penjelasan tauhid, yaitu dari hadis Nabi yang mulia SAW dalam riwayat Muslim. Nabi yang mulia SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengingkari sembahan selain Allah, maka harta dan darahnya haram. Ya, ini tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas hartanya. Sedangkan hisabnya kelak diserahkan kepada Allah Azza wa Jal, atau ada pada Allah Azza wa Jal. Nah, ini berkaitan dengan orang yang mengucapkan syahadat dengan lisannya. Dengan apa? Dengan lisannya. Kalau seorang sudah bersyahadat dengan lisannya, maka kita anggap orang itu sebagai muslim. Tidak boleh, ya, hartanya dirampas. Tidak boleh, ya, bagaimana? Darahnya ditumpahkan. Tidak boleh. Ya, atau dengan kata lain, tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan, tidak boleh semena-mena. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Intinya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni kalimat la ilaha illallah paling tidak, maka dia jelas sebagai muslim. Ya, sebagai apa? Sebagai muslim. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini memang terakhir Nabi mengatakan wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, dan perhitungannya nanti di akhirat diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini apakah mungkin, ya, dia berpura-pura dalam keislaman, mungkin, ya, berpura-pura dalam keislaman. Nah, kita serahkan saja masalah hatinya itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha mengetahui hati para hamba. Hati para hamba. Nah, ini berkaitan dengan masalah penafsiran dari la ilaha illallah, tafsir dari tauhid. Jadi siapa saja yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah secara lisan, maka dianggap sebagai muslim. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, atau tidak boleh, ya, dinodai kehormatannya, ya, tidak boleh misalnya langsung dikafirkan, dia dikeluarkan dari agama yang mulia ini karena dia adalah muslim. Adapun hatinya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat syarah dari dalil yang terakhir ini, yang kelima ini. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya diharamkan membunuh seorang dan mengambil hartanya jika terkumpul padanya dua hal. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang kedua, orang tersebut mengingkari segala sesuatu yang disembah selain dari Allah Azza wa Jalla. Jika dua hal ini terdapat pada diri seorang, maka kita wajib menahan diri terhadap orang tersebut secara zahir dan menyerahkan urusan batinnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika orang ini berarti jujur, dia akan membalasnya, Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh kenikmatan. Dan jika dia adalah munafik, yakni berpura-pura, ya, dalam keislaman, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Jadi inilah berkaitan dengan, ya, dalil yang terakhir atau hadis Nabi yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita bahwa kita ini menghukumi manusia itu secara lahiriah saja, yang nampak-nampak saja, secara zahirnya saja. Adapun, ya, hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita lihat, ya.
berkaitan dengan masalah seperti ini ada contoh-contoh ya yang kita lihat dari sahabat yang mulia, kalau tidak salah namanya Usamah ya. Ketika sahabat yang mulia ini melihat ada seorang musuh, ada musuh yang sudah terjepit ya, dalam medan tempur, lalu tiba-tiba musuh ini mengucapkan kalimat syahadat di hadapan ya yang di pedangnya Usamah yang terhunus itu. Begitu. Tiba-tiba si musuh ini mengucapkan kalimat syahadat ya, tanda dia masuk Islam. Namun Usamah tetap membunuh orang tersebut karena dia berkeyakinan bahwa orang itu mengucapkan syahadat karena takut dari pedangnya ini, kan gitu ya. Maka peristiwa ini jadi tetap dibunuh musuh tadi atau orang tadi, mati dia. Lalu peristiwa ini sampai kepada Nabi yang mulia SAW, dan Nabi marah kepada sahabat yang mulia ini. Nabi marah besar kepada sahabat ini ya, sampai Nabi mengatakan, asyaqaqta qalbah, apakah engkau telah belah dadanya, telah ketahui dalam kalbunya atau hatinya bahwa dia berpura-pura di hadapanmu. Jadi tidak boleh kita yakni menghukumi orang secara batin, karena kita nggak tahu batin manusia, kita nggak tahu hati manusia, bagaimana hatinya kita nggak tahu. Hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui hati manusia. Allah yang menguasai bahkan hati para hamba, dan hati para hamba ada pada 2 jari dari jemari-jemari Allah, kata Nabi dalam hadis Ummu Salamah. Nabi mengatakan yakni tidak ada seorang hamba melainkan hatinya berada pada 2 jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqomah pada hati si hamba, dan jika Allah berkehendak lain, Allah gelincirkan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah berkaitan dengan hati manusia, hati para hamba yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui, Allah yang menguasai hati manusia. Jadi ini yang perlu kita fahami, bahwa kita hanya menghukumi seorang dari lahiriahnya saja, dari hal-hal yang nampak saja. Tidak bisa kita berpatokan dengan hati orang tersebut. Baik, kita baca di sini faedah yang terkandung dalam dalil yang terakhir ini. Faedah yang pertama, hadis ini merupakan dalil bahwa tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Selain mengucapkannya, engkau juga harus mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Bahkan engkau harus mengingkari semua kekufuran. Maka itulah barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi ia berpendapat bahwa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi pada zaman sekarang berada di atas agama yang benar, maka orang yang berpendapat seperti itu bukanlah orang muslim. Bayangkan. Jadi kalau ada di zaman sekarang menganggap semua agama itu sama, semua agama itu benar, berarti dia mengingkari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan apa? Innad dina indallahil Islam. Hanya saja agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka dia tidak akan diterima dan kelak akan menjadi orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Itu jelas pernyataan yang tegas dari Rabbul Alamin bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Coba deh para jamaah lihat deh, di dunia sekarang ini apa ada agama selain Islam yang mengajarkan tauhid? Ada nggak?
Ada gak agama-agama di dunia sekarang ini, yang kita lihat di dunia sekarang ini, yang agama tersebut persis ajarannya dengan Islam? Nggak ada. Nggak ada. Semua agama-agama selain dari Islam, ya, semua agama-agama selain dari Islam jelas agama kesyirikan. Adalah agama-agama kesyirikan. Ya, apakah meyakini 2 Tuhan, 3 Tuhan, dan seterusnya begitu. Hanya agama Islam saja yang mengajarkan tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tegas. Itulah agama Islam yang tegas sekali, tidak mengajarkan kesyirikan. Nggak ada. Jadi kalau ada seorang masih meyakini di luar agama Islam itu bagus, selain dari agama Islam itu baik, dan seterusnya, sama-sama masuk surga, ini ya seperti ini diragukan keislamannya. Ini secara umum ya, ini hukum secara umum bukan secara khusus gitu ya. Yang kedua, pernyataan semua agama sama adalah ya kekufuran. Orang yang meyakininya adalah kafir. Ya jelas bertentangan dengan ya pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa semua agama itu baik, semua agama itu sama, dari mana? Ya, padahal Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Enggak. Jadi jelas apanya samanya. Bagian apanya yang sama? Dari masalah tauhid jelas tertolak. Semua agama-agama itu tertolak. Ya, tidak ada yang sama, ya. Yang ketiga, semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai adanya pengingkaran terhadap peribadatan selain Allah, maka hal ini belum mengharamkan atau menjaga darah dan harta seorang karena belum dikategorikan sebagai seorang muslim. Ya, belum dikategorikan sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian yang keempat, pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh diambil kecuali yang diwajibkan oleh syariat seperti zakat. Dan seorang muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali yang ditetapkan oleh agama atau syariat seperti zina setelah menikah atau disebut dengan apa? Zina muhsan, ya. Atau murtad atau qisas karena membunuh ya seorang dengan sengaja, begitu. Hukum qisas, ya, hukum qisas. Yang kelima, kita menghukumi seorang sesuai dengan lahiriahnya. Adapun isi hatinya diserahkan kepada Allah Azza wa Jal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di zaman Nabi, contoh di zaman Nabi ya, kan ada orang-orang musyrikin, orang-orang minoritas di negeri Madinah. Awalnya mereka musyrik, awalnya mereka kafir, lalu setelah umat Islam menang dalam perang Badar, kaum minoritas ini pura-pura masuk Islam, pura-pura dalam keislaman. Nah, inilah yang disebut dengan kaum munafik, munafik tulen, ya, karena mereka berpura-pura dalam keislaman, menyembunyikan kekafiran di hati mereka, menyembunyikan ya keingkaran mereka kepada Nabi, ajaran Islam, benci kepada Nabi dan kaum muslimin, para sahabat. Nah, ini yang ada di hati mereka. Dan mereka berpura-pura dalam keislaman, ya, salat bersama para sahabat. Ada pula di antara mereka yang ikut jihad bersama Nabi dan para sahabat, ya, dan lain sebagainya lah, begitu. Pura-pura dalam keislaman. Nah, di sini Nabi, ya, awalnya tidak faham bahwa mereka ini adalah orang-orang munafik tulen sebenarnya. Namun setelah adanya kabar dari Allah, adanya wahyu dari Allah yang mengabarkan bahwa si A, si B, si C
adalah orang-orang munafik, barulah Nabi berhati-hati di sini, atau lebih berhati-hati lagi terhadap orang-orang munafik. Dan Nabi tidak menghukum mereka, tidak menghukum mereka karena ada maslahat yang besar dalam hal ini, yaitu dakwah. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu secara casing, secara penampilan dan seterusnya sama, mirip dengan para sahabat, nggak ada bedanya kan begitu. Tetapi hati mereka jelas busuk, hati mereka ingkar dan kufur kepada Allah, kepada Rasulnya, kan begitu. Nah, di sini Nabi tidak menghukum mereka, Nabi biarkan mereka karena Nabi menjaga, jangan sampai nanti di kemudian hari ada orang-orang yang mengatakan, tuh lihat Nabi Muhammad SAW tega membunuh sahabatnya sendiri, misalnya begitu. Nah, ini kan berbahaya ini. Ini sangat berbahaya bagi dakwah Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lihat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Hakikat penafsiran tauhid itu adalah mengetahui dan mengakui keesaan Allah dalam semua sifat yang sempurna, serta mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, kepada Allah. Nah, ini kembali kepada dua hal. Yang pertama, meniadakan semua peribadahan kepada selain Allah dengan mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk yang berhak disembah. Yang kedua, menetapkan keesaan Allah Azza wa Jal, tiada sekutu baginya. Allah Maha Esa dalam makna uluhiyah, yaitu semua sifat-sifat sempurna, dan tidak cukup hanya keyakinan ini saja, namun sampai seorang hamba mewujudkan ikhlas dalam agama. Ia mengerjakan rukun Islam, iman, ihsan, hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya dengan tujuan karena Allah semata, mencari ridha serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini berkaitan dengan kesimpulan dari apa yang tadi telah dijelaskan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tentang bab yang ke-6 mengenai tafsir dari tauhid atau syahadah la ilaha illallah. Berarti ada 5 dalil yang telah kita kaji ini, yang masing-masing ada penafsirannya atau ada penjelasannya, dan jelas semuanya mengarah kepada tauhid yang benar, praktek dari tauhid yang benar. Wallahu taala alam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan untuk bersoal jawab. Silakan kepada jamaah jika ada yang ingin bertanya dari apa yang telah dijelaskan dari bab yang ke-6 ini, atau juga boleh dari bab-bab sebelumnya tentang dakwah kepada tauhid, takut dari perbuatan syirik, atau tentang keutamaan tauhid, atau dari kewajiban atau hakikat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan.